startup yang seperti ini itu memunculkan cuma satu seller. Iya. Seller di Indonesia itu luar biasa banyak. Yeah. Ini kalau gue ngomongin seller berarti gue ngomongin nggak cuma seller, reseller, dropshipper, sampai dengan terakhir ada afiliator yang kita tahu ya kan. Yeah. Itu di hilir itu banyak banget. Iya. Yang kita lupa adalah bagaimana caranya membangun hulu. Iya. Ini berbeda dengan China. Iya. China ketika dia bangun Alibaba, ketika dia bangun AliExpress, Taobao dan segala macam, dia juga persenjatai bagian hulunya. Many people need to listen to good news so they get inspired ya. Kita punya hashtag namanya wirausaha mudah. Iya. Lu berbisnis itu udah nggak susah, man. Bloknya cuma di mental. Lu tinggal datang keluar punya bisnis. Iya. Gitu. Udah lu desain seperti itu. Udah gua desain kayak gitu. Sekarang lo orang tahu kan bedanya Kementerian UKM ada Wintor sama nggak ada Wintor. Gue belajarnya dari lu sebenarnya. Welcome Big Thinkers, Big Things Ahead. Hari ini gue kedatangan sahabat gue, Wintor Ramada. Dia adalah currently active di Smesco sebagai Director of Business and Marketing. Smesco Indonesia itu dari Kementerian Koperasi dan UKM. Kebetulan hari ini kenapa gue undang dia karena jadwal dia dari 2023 baru available 2024. Oke, so kita akan bahas topik yang mungkin spektrumnya bisa mengerucut atau meluas tapi yang berhubungan sama entrepreneurship dan UKM. Thank you bro waktunya. Aman. Gimana kabar-kabarnya? Alhamdulillah baik bro, baik. Perkembangan di kementerian gimana Pak? Luar biasa lah. Bedanya dulu sama sekarang cuma satu sebetulnya. Apa? Dulu nggak ada Wintor, sekarang ada Wintor. Wis keren. Pelaku masuk ke area situ, tepat sekali. Oke bro, kita lagi mau ngebahas tentang UKM bro. Gue merasa yang namanya topik entrepreneurship, topik start your business dan sebagainya itu udah terlalu saturated. Tapi orang tidak mau menyentuh hal-hal yang fakta, yang tidak enak, yaitu banyak sekali individu-individu yang punya potensi, tapi begitu mereka disuruh memulai sesuatu, itu selalu banyak sekali hambatannya. Nah, lu bisa ceritain nggak era sekarang dibanding era kita dulu, ya? Era sekarang itu dengan digital landscape-nya, what are the opportunities? Oke, bro, jadi gue mesti cerita dulu landscape digital di Indonesia. Ini gue ngutip kata-kata Pak Teten lah, Menteri Koperasi dan UKM. Kalau digital transformation yang ada di Indonesia ini sebetulnya terlalu di-drive sama private. Oke, terlalu driven by private. Terlalu di-drive sama private. Ketika kita bicara private, dia banyak bikin startup yang ada di hilir. Oke. Ya, e-commerce banyak. Iya. E-commerce enabler banyak. Omni-channel startup banyak banget, gila lah banyak. Oke. Ya kan. Nah, startup yang seperti ini itu memunculkan cuma satu seller. Iya. Seller di Indonesia itu luar biasa banyak. Yeah. Ini kalau gue ngomongin seller berarti gue ngomongin nggak cuma seller, reseller, dropshipper, sampai dengan terakhir ada afiliator yang kita tahu ya kan. Yeah. Itu di hilir itu banyak banget. Iya. Yang kita lupa adalah bagaimana caranya membangun hulu. Iya. Industri kita dengan segitu banyaknya seller, Iya. industri yang ada di hulu kita, ini nggak keep up sama yang bawah. Oke, karena Ini kecepatannya ya. Karena kecepatannya. Iya. Ini berbeda dengan China. Iya. China ketika dia bangun Alibaba, ketika dia bangun AliExpress, Taobao dan segala macam, dia juga persenjatai bagian hulunya. Iya. Jadi kalau lu pernah ke China, itu rumah jadi pabrik, man. Yes. Ya kan? Rumah jadi pabrik dan itu banyak banget di mana-mana. Iya. Dan bahkan dia mulai dari hulunya dulu, bukan hilirnya. Itu dia. Iya. Gitu. Jadi sebetulnya ini sedikit terasa ketika kemarin TikTok menutup diri. Oke. Ya kan? Karena banyak afiliator waktu itu mereka jualan produk China. Iya. Ketika TikTok menutup diri, ini yang mau jualan banyak produknya nggak ada bro. Oke. Gitu. Dan data juga sebetulnya kalau kita baca di beberapa penelitian ya, di e-commerce itu hampir 80-90% itu produk dari China. Artinya kita nggak punya produk. Iya. Gitu.
Antara kita nggak punya produk atau produk-produk kita distribusinya kurang tepat atau gimana? Ini kita nanti balik ke karakteristik Oke. UKM sebetulnya. Iya. Tetapi indikasinya adalah bahwa memang kita nggak punya produk-produk yang dibutuhkan oleh industri. Oke. Kosmetik itu kemasan kosmetiknya yang plastik ataupun yang kaca itu semuanya udah impor. Oke. Kita nggak bisa bikin. Itu yang semprot-semprot yang di atas semuanya impor. Oke. Kita nggak bisa. Nah kita kekurangan industri yang ada di hulu. Kalaupun ada industri atau kalaupun ada UKM yang memproduksi itu, mereka terbatas dengan kapasitasnya, Yes. kapasitas produksinya. Iya. Ini dulu yang menjadi basis sebetulnya. Oleh karena itu anak-anak zaman sekarang itu skill marketingnya, skill jualannya gila. Kita mesti akuin anak-anak zaman sekarang skill sellingnya gila. Oke. Sepatu lokal, lu kalau tahu sepatu lokal, Aero Street ataupun Kompas, mereka kolaborasi sama berbagai macam industri. Aero Street itu ada yang kolaborasi sama Nano, sama Le Minerale dan segala macam itu. Udah mulai masuk ya. 5.000 pasang 5 menit habis. 10.000 pasang 6 menit habis. Iya. Bahkan sampai 30 detik sold out. Iya. Anak-anak zaman sekarang ini Gila sih, gua baru denger ini dari lu nih. Ini luar biasa. Cara mereka berpikir, cara mereka jualan, memanfaatkan tools digital yang dipunyai saat ini itu mereka luar biasa ahli. Oke. Hanya bedanya sama kita dulu nih bedanya. Iya. Kalau kita dulu kebanyakan mikir. Iya. Kita mau bikin perusahaan mikir dulu nih kantornya di mana, bikin PT dulu apa enggak gitu. Nanti HRD-nya gimana, ngerekrut orang gimana gitu. Anak zaman sekarang enggak, udah jualannya dulu. Yang itu kedodoran baru biasanya di belakang. Oke. Jualannya udah banyak, tapi dia nggak dipersenjatai dengan akuntansi yang benar. Iya. Gitu, sumber daya manusia yang Kagetan. gitu. Iya, kagetan. Nah, bedanya antara kita dulu dengan yang sekarang, anak-anak sekarang, menurut gua adalah itu. Ini gua nggak ngomongin siapa yang lebih berhasil ya, dua-duanya punya kesempatan yang sama. Iya. Tapi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke. Menarik sekali. Tapi amazing sih kalau local brand bisa jualan sampai 5.000, 6.000 pasang itu. Man, it's a fact, man. Iya, it's amazing. Beneran. Berarti ini harusnya, tapi news itu kenapa nggak terlalu diangkat ya? I think shout out to all of you who's making some news. Please push on the good news. Don't post all the nonsense news, you know? Because many people need to listen to good news so they get inspired ya. Yeah. Oke. Bro, ngomongin tadi kita ngomongin landscape. I'm coming back to my question. Abis lo share landscape itu, menurut lo dengan kejadian atau dengan mental block kalau gue bisa bilang, orang suka ngomong misalnya kalau kita lagi ada diskusi dimanapun, pret lah, lu cuman ngomong doang bisanya, buktinya mana? Di mana-mana kita kalau kerjanya harus keras, dapetnya cuman sedikit misalnya gitu ya. Dan lu ngomongnya kesannya semuanya gampang padahal semuanya susah. Nah, how do you respond to that dengan landscape digital yang sudah ada di Indonesia sekarang, dengan infrastruktur yang kita miliki sekarang, dengan opportunities yang kita miliki sekarang? What kind of kesempatan yang dimiliki oleh teman-teman yang mungkin udah frustrated kerjanya cuman UMR doang and they don't know what else to do? Gue bilang, kita kan udah kenal lama bro. Lu tahu background gue dari affiliate marketing, gue ngajar juga. Ketika gue punya kesempatan saat ini untuk membantu lebih banyak UKM di Smesco, gue memanfaatkan itu sebaik-baiknya. Gue ngasih tahu nih ke banyak teman-teman yang ada di luar sana, kalau sekarang berbisnis itu jauh lebih mudah. Gitu. Kita punya hashtag namanya wirausaha mudah. Iya. Wirausaha mudah, lu tahu. Itu jadi satu bersama-sama, ada satu event di Smesco namanya Indonesia Digital Meetup. Yes. Lu juga tahu, 2 tahun lu ada di sana. Yeah. Nah, di situ salah satunya adalah kita pengen nunjukin ke anak-anak zaman sekarang, kalau lu berbisnis itu udah nggak susah, man. Oke. Bloknya cuma di mental. Iya. Gitu. Lu kalau datang ke acara itu di wirausaha mudah ini, lu masuk gerbang udah disodorin lah, misalnya ngurus haki merek. Iya. Dibantu tuh, Yeah. di Smesco dibantu, haki merek 20 menit, lu punya tanda daftar. Oke. Lu bikin PT di Smesco 4 menit jadi. Oke. Lebih cepat daripada bikin kopi bro, kopi lu masih panas tuh. Iya betul. PT lu udah jadi. Iya. Kemudian masuk ke dalam lagi, ada perusahaan maklun banyak. Iya. Lu mau bikin F&B, ada perusahaan maklun F&B. Oke. Bikin kosmetik, ada perusahaan maklun. So you can create your own brand, OEM your own brand.
At the time pada saat itu juga. Langsung on the spot. Lu masuk, lu tinggal datang keluar punya bisnis. Iya. Gitu. Udah lu desain seperti itu. Udah gua desain kayak gitu. Lu masuk ketemu perusahaan maklun, kemudian lu kalau udah ketemu perusahaan maklun kan ditanya MOQ dan segala macam. Barangnya dilariin kemana? Nggak mungkin lari ke rumah kan? Iya. Ada perusahaan fulfillment center, ada perusahaan warehousing, ada perusahaan transportasi, ada di situ juga. Iya. Setelah itu di mana? Oh, Mas Harinya gimana ya, Pak? Mas Harinya ada agensi marketing di situ. Pembiayaannya gimana? Ada perbankan yang ada di situ juga. Jadi datang bawa badan keluar punya bisnis. Sudah kita rancang seperti, artinya ini merespon pertanyaan lu dan sekaligus dalam kapasitas gua karena kita mesti mendorong wirausaha yang ada di Indonesia, terutama wirausaha pemula. Iya. Kita ada Perpres mengenai kewirausahaan, Pak Teten ketua komitenya, yang kita mesti dorong jumlah wirausaha di Indonesia. Sekarang itu kalau nggak salah cuma 3,8 kalau nggak salah. Kita mesti dorong ke 4%. Wirausaha loh ya, bukan UKM. Iya. Bedanya wirausaha dan UKM adalah semua orang bisa jadi UKM, tapi kalau wirausaha ini adalah pebisnis yang berpendidikan. Yang sudah memakai tools digital untuk bisnisnya. Berarti adalah wirausaha adalah orang-orang yang punya knowledge dan skill set yang tepat. Exactly. Nah, sekarang lo orang tahu kan bedanya Kementerian UKM ada Wintor sama nggak ada Wintor. Gue belajar ini dari lu sebenarnya. Menurut lo, buat teman-teman di luar sana, top 5 skills yang perlu mereka miliki untuk memulai bisnis. Sebelum lu jawab itu, orang tuh semua tuh dicekokin sama cita-cita. Terus diceritain lu kudu tahu ikigai hidup lu harus tahu panggilan hidup lu harus tahu passion. jati diri lu. Lu dulu ngomong kayak gitu bukan passion dan segala macam. Sampai sekarang gua ngomong. Tapi konteks gue beda. Pada saat gua ngomongin dagang, konteks gue beda. Kalau dagang gue lihat duit deh, gue nggak ngomong passion deh. Passionnya di duit. Ya kan? Nah, tapi kalau ngomongin making me a better person, making me a great personality. Nah, baru gue di situ mulai ngelihat gue bisa create apa di diri gue. Nah, jadi banyak orang itu menurut gue itu punya kendala nih. Gue selama mempelajari pengembangan diri, gue melihat ada 2 aspek. Aspek yang seru itu adalah aspek membongkar who are you, who am I. Itu adalah sebuah perjalanan yang never ending sampai it's a beautiful journey, but for yourself gitu. Tapi dari situ gue menyadari banyak hal. Oh Sunil, dari dulu lu gagal, lu ngerti untuk bikin goal setting aja lu gagal. Misalnya, berarti di masa-masa lalu gue langsung, oh gila, gue dulu nggak ngerti ini, gue nggak ngerti karena gue modal tancap gas, hajar bro. Tapi kesini kan information lebih banyak. Betul. So now coming back to cita-cita misalnya, orang tuh kalau bikin cita-cita kan gimana gitu ya, ada storyline-nya. Dulu cita-cita gue dokter juga cuman. Dokter, presiden, kalau nggak jadi polwan. Polwan. That's a confusing one. That's a confusing one. Semua anak kecil mah zaman kita pasti cita-citanya itulah. Kalau nggak masuk PTDI kan, masuk BUMN dan segala macam. Tapi ya bro, kita mesti ngikutin perkembangan zaman sih menurut gue. Anak-anak zaman sekarang itu beda sama kita dulu, men. Kita percaya tahayul, nggak boleh lah maghrib kita duduk depan pintu. Anak sekarang nggak bisa, men. Anak gue aja gitu misalnya, dia mau kuliah nggak bisa kita yang nentuin lu mau kuliah apa tuh, nggak bisa bro. Nggak bisa. Mesti dia yang nentuin. Biar dia nyari sendiri dengan jejaring yang dia punya. Tugas orang tua ya kita cuma dorong aja di belakang. Jadi gue sih punya belief yang sangat kuat sama anak-anak kita zaman sekarang bahwa sebetulnya mereka tahu mau kemana. Nah tinggal orang tua ini ngedorongnya benar apa enggak. Gitu. Karena terkadang mereka tahu harus kemana tapi mereka nggak tahu apa yang dihadapin untuk kesana. Betul. Benar nggak? Yes. Nah coming back to goal.
pada saat lu berbisnis, pada saat lu mau mulai bisnis, lu dulu awalnya dari affiliate marketing. Lu kan tipenya bukan mikir gue mau jual apa dulu kan? Atau lu mikir gue mau jual apa? Atau lu lihat kesempatan apa? Atau lu langsung fokus pokoknya gue mau dapat duit segini? Lu tipe yang kayak gimana? Gua agak aneh sebetulnya startnya bro. Kalau lu mau tahu, karena kan gua ngajar marketing di NHI dari tahun 2002. Tahun 2007 itu gua mulai sadar kalau marketing itu shifting ke digital. Gua mulai baca buku-buku digital bro. Beli buku, baca internet dan segala macam. Makin gue banyak baca buku, gue semakin ngerti kalau digital marketing itu nggak bisa cuma baca buku. Iya. Nggak bisa men. Karena apa yang lo lakuin sehari ini, besok tuh belum tentu bisa dilakuin. Karena berubah lagi, algoritmanya berubah. Iya. Lo kan tahu itu kan? Iya. Nah akhirnya gue terjun langsung, gue memutuskan untuk terjun langsung, pengen tahu sebetulnya digital marketing ini seperti apa. Nah disitulah gue kecebur di, kalau gue bilang mazhab ya. Mazhabnya affiliate marketing. Oke. Gitu. Prinsip dasar dari affiliate marketing itu simple sebetulnya buat orang yang ngerti ya. Yeah. Bagaimana caranya merubah setiap traffic menjadi konversi. That's it. Iya. Gitu. Lu mau optimasi traffic kayak apapun juga yang lu bisa, gimana caranya biar jadi konversi. Yeah. Jadi gue secara pengalaman adalah sangat data. Gue nggak melakukan marketing berdasarkan intuisi, tapi baca data kemudian optimasi dari data yang gue punya. Oke. Gitu. Jadi gue nggak tahu ya motivasi gue masuk ke, gue nggak bilang bisnisnya, gue bilang dagang, karena gue nggak ngembangin bisnis. Kalau orang ngembangin bisnis mungkin dia perlu kantor gede, karyawan banyak dan dia bangga dengan itu. Gue enggak. Gue ngelakuin semuanya sendiri, tapi earningnya boleh diadu sama yang punya karyawan 50 itu misalnya. Dan startnya memang karena gue pengen tahu sebetulnya ini kayak apa. Tapi juga di sisi yang lain sebetulnya kalau kita ngomongin motivasi ekonominya, karena gue ngajar dan gue PNS, gajinya kecil bro. PNS gajinya kecil, lu naik pangkat pun gajinya nambahnya 200.000, 100.000. And ngajar juga bagian dari, it's not actually a business, it's bagian by providing others. Maksudnya it's a purpose, it has a purpose. Itu maksudnya. Gitu. Nah jadi awal dari situ gue mikir, ini kalau gue pengen punya duit lebih banyak, sementara siang gue kerja, gue mesti ngapain ya? Ya gue mesti kerja malam. Kalau kerja malam apa yang bisa dilakuin ya? Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue harus di rumah, jadi gue sendiri, anak gue sendiri. Satu-satunya cara gue kerja malam, ngelakuin digital marketing atau affiliate marketing. Market gue nggak mungkin Indonesia. Siapa orang di Indonesia yang beli midnight? Jadi market gue selalu luar. Itu pertama kali gue kenalan sama affiliate marketing. Gitu, market gue selalu luar, global market. Yang gue jual pertama kali adalah produk-produk digital. Menarik sekali. Jadi teman-teman, intinya dari Bro Wintor ini, lo kalau mau mulai sesuatu, lo langsung fokus lo mau ngejar apa. Dan untuk itu apa yang bisa lo lakukan dalam kapasitas lo. Jadi yang bikin gue kadang-kadang enek tuh bro, kalau ngobrol atau kalau kita tuker pikiran, termasuk kadang-kadang ke diri gue sendiri. Kita ada dua suara kan, suara yang telling us to move forward, ada suara yang telling us nanti kalau gagal gimana, nanti kalau ini gimana, nanti kalau ini, ya kan? It's very common di semua individual, ada dua suara itu. Tapi kalau orang-orang terpaku, gue bukannya menjadi toxic positivity di sini, tapi if you don't keep moving forward, ujung-ujungnya lu bakal stuck juga. Better you stuck di kilometer 100 daripada you stuck di kilometer 1. Ya kan? Beda tuh. Level stucknya tuh beda. Dan menurut gua melihat perkembangan yang segitu cepat dan sekarang kita lagi melihat untuk koneksi, kolaborasi dan profesi itu gila-gilaan. Lu mau jadi Instagram influencer, celebrity Instagram dan sebagainya tuh easy sekali. Zaman kita dulu nggak ada ya. Zaman kita lu harus punya karya gokil baru lu dapet panggung. Sekarang lu jago bikin cerita, mandi lumpur disawerin gitu kan. So it's crazy right? Tapi kembali ke kontor dagang, kita ngomongin kontor dagang. Menurut lu DNA-nya Indonesia itu konturnya lebih ke barang apa jasa sih?
Dan dua area ini potensinya seperti apa? Sebetulnya gini, kalau negara maju jasa. Negara maju jasa, oke. Negara maju jasa. Di dalam It's a industri very good statement. Ya. Digital marketing, ini gue bandingin. Yang terjadi di US let's say, karena mereka kan biasanya advance 10 tahun daripada kita. Yang terjadi di US sama yang terjadi di Indonesia. Di US orang sudah bisa kerja sendiri, sourcing barang dari China, ditaruh fulfillment-nya di US atau dimanapun itu, atau di Europe, dan dia bisa melakukannya dari rumah, bro. Iya. Di kita rasanya masih masih jarang lah orang yang seperti itu. Belum terintegrasi seperti itu. Belum terintegrasi seperti dengan itu. baik ya. Artinya sekali lagi, kalau di negara maju gue melihat bahkan di struktur ekonominya services itu banyak mendominasi. Oke. Kalau di kita belum sampai ke arah sana. Oke. Memang di beberapa kota, ya kita tahu kota Bandung servicesnya jauh lebih banyak misalnya gitu. Tapi menurut gue kita masih di dalam tahap yang belum full bisa lari ke arah services. Tapi harusnya kita bisa ke arah sana. Berarti now siapapun yang mau mulai doing business, mendingan main di area barang. Itu punya potensi jauh lebih bagus. Gue nggak bilang kayak gitu. Gue kasih contoh. 100 orang terkaya di Indonesia sudah bertahun-tahun. Benar ya? 100 orang terkaya di Indonesia udah bertahun-tahun orang itu aja. Iya. Boomer semua men. Iya. Benar kan? Iya. Kita ini bahkan zaman kita atau zaman anak-anak kita, anak-anak Gen Z mau masuk 100 itu setengah mati loh sampai mencret-mencret. Iya. Bener. Kenapa? Industrinya udah dikuasain boomer itu, bro. Iya. Lu ngomongin perbankan. Barrier to entry-nya kuat sekali. Lu ngomongin perbankan. Itu mereka mau perbankan, pertambangan, apalagi properti. Semua consumer good, semua udah dikuasain sama boomer itu. Iya. Anak-anak kita mau jadi milioner gimana caranya masuk 100 orang terkaya di Indonesia. Tapi tahun 2018 ada 4 anak muda yang masuk. Ada Zaki, ada Ferry Traveloka, ada William kalau nggak salah. Terus satu lagi Nadim. Artinya anak muda kita itu bisa jadi 100 orang terkaya di Indonesia kalau dia berbisnis tidak seperti yang boomer lakukan. Oke. Itu bisnis apa? Teknologi. Teknologi. That's it. Kalau mau jadi 100 orang terkaya ya. Iya. Kalau mau jadi mediocre juga nggak apa-apa. Tapi gue sama lo agak beda pandangannya. Gue merasa begini. Gue merasa if you wanna think big, you can think technology. If you wanna think big. But if kita ngomong kembali ke orang-orang yang baru mau start. Kalau yang baru mau start, I don't believe in that. I believe lu jualan tempe pun bisa tempe yang berteknologi. Oke. Ini baru seru nih, tempe yang berteknologi. Tempat lu dijadikan untuk jualan barang ilegal berarti lu penadah. Jadi ada 2 kesalahan besar yang seharusnya yang berwajib bisa langsung masuk kemarin. Iya. Tapi kan kami nggak seperti itu. Kita tahu sebetulnya TikTok ada manfaatnya juga buat. Iya. Kembali kita mau jadi negara yang maju, ada certain area yang pasti dikorbanin. Nah sekarang kalau ngomongin UKM itu nggak bisa pakai otak, harus pakai rasa. Itu kata-kata lu. Nah, di Smesco kita ada makerspace. Jadi kita punya Smesco Labo yang untuk prototyping produk. Nah itu. Nah, makerspace yang kami punya itu adalah mendorong teman-teman agar lari ke hulu, lari ke produksi. Yeah. Udah daripada lu bikin aplikasi buat jualan, kenapa nggak bikin? Let's say, I prefer dulu zamannya berkoar-koar, makanya gue ngomong dulu zamannya berkoar-koar pengen bantu UKM, sekarang udah nggak berkoar. I'm done. capean. Iya. Jadi